Akhirnya, PKS menandatangani nota kesepahaman kalau mereka setuju mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres koalisi perubahan. Jadi, selama ini memang belum ada hitam di atas putihnya kalau mereka sepakat mengusung Pak Anies sebagai bakal capres. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Takbir. Allahu Akbar. Sebenarnya tadi malam itu mau dilakukan deklarasi sekalian. Kan yang menarget deklarasi sebelum Ramadan itu PKS. Tapi disebabkan banyak yang persiapan sahur, lalu dibatalkan. Apa itu namanya tidak menyalahkan puasa? Memangnya kenapa kalau sudah memasuki puasa? Aduh, anggap saja para kader dan pimpinan parpol pada puasa. Memangnya mereka kalau besok puasa ngapain? Bangun jam 2:30 dini hari, ngeliwet, buat hidangan sahur, goreng nugget atau ceplok telur kayak saya? Dan kebanyakan ibu-ibu gitu, kan nggak mungkin seperti itu mereka. Enggak lah, mereka itu para elit partai kalau puasa ya paling tinggal dibangunin. Setelah melek, cuci muka, minum teh anget, langsung sahur. Habis sahur, nunggu subuh untuk berjamaah, sembari biar nasinya melorot ke perut gitu, biar nggak buncit perutnya maksudnya. Setelah jamaah subuh, ya tidur lagi. Mungkin kalau kader PKS bisa jadi ikut kajian, tadarus Al-Quran, atau sudah persiapan kembali bekerja. Lah mengundur jadwal bisa-bisanya dikasih dalih puasa. Kan sama saja menyalahkan. Puasa baru 1 hari sudah disalahkan. Memangnya selama ini 5 bulan mereka itu ngapain? Yang malamnya tidak tidur awal karena mau sahur esoknya. Kan bisa tidur agak malam untuk deklarasi. Kok tidak dilakukan? Sudahlah, kasihan kambing hitam kalau terus-terusan disalahkan. Jika memang kalian para pengusung koalisi perubahan belum sepakat, ya sampaikan saja apa yang belum disepakati. Jangan banyak alasan. Atau kebetulan bakal calon wakil presidennya belum dapat, ya jujur saja. Atau memang belum ada duit buat menyalonkan operasional koalisi. Kan tidak salah. Namanya saja kerjasama memenangkan kursi pemilihan presiden. Pasti butuh dana yang tidak sedikit. Jangan sampai disalahkan beralasan yang tidak semestinya. Apalagi berbohong. Kan malu sama rakyat. Mereka itu sudah nggak percaya loh sama kalian. Kenapa mesti malu? Nah, semalam itu mungkin bisa jadi habis taraweh Pak Anies merapat ke kantor PKS membawa dokumen atau MOU untuk ditandatangani Presiden PKS Pak Ahmad Saiku. Dengan penandatanganan ini berarti secara resmi PKS, Nasdem, dan Demokrat sudah menyepakati mengusung nama Pak Anies sebagai bakal capres mereka pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Malah kata Pak Sohibul Iman habis tanda tangan mau sekalian deklarasi, tapi dibatalkan. Alasannya sudah kelewat malam. Wong lewat pukul 22 malam loh. Bukan hanya itu, kan kebanyakan persiapan sahur besok, jadi diundur. Terlihat sekali jika agenda penandatanganan itu bukan direncanakan baik-baik. Kita tahu toh yang tanda tangan kan Pak Anies dengan Pak Ahmad Saiku, di mana keduanya tidak diikat protokoler, jadwal yang berjalan secara ketat. Kenapa sampai diacarakan mendadak? Betul, mereka aktivitasnya padat, tapi kan kegiatan-kegiatan Pak Anies relatif bisa diundur atau ditunda. Sementara Pak Saiku mungkin bisa membatalkan agenda dalam 1 hari, atau sengaja mengosongkan jadwal, kan bisa ditempuh. Faktanya, sejak 5 bulan lalu, ketiga partai anggota koalisi perubahan kesulitan melakukan deklarasi. Ini sudah Ramadan loh, atau 6 bulan dari jadwal pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Mereka sudah membuang waktu 150 hari secara cuma-cuma. Sayang sekali kan? Rencana deklarasi yang dijadwalkan ulang juga tak jelas disepakati waktunya.
habis lebaran itu kapan? Apakah 21 April, pas hari Kartini, atau pas Hari Pendidikan Nasional 2 Mei? Atau kapan? Demi kepentingan deklarasi bakal calon presiden, pasti dijatuhkan saat ada peringatan nasional. Hanya saja, mereka yang mau mendeklarasikan Pak Anies harus menyiapkan semua hal dengan baik, supaya tidak ada kendala yang berarti. Soalnya, waktu Pak Anies datang ke beberapa kejadian yang menyedihkan, kalau tidak mau disebut dengan kesialan. Tidak banyak yang tahu, ketika Pak Anies datang di Sampang, Madura, sebuah layar LED roboh diterjang hujan angin. Pada waktu kejadian, kebetulan tidak ada penggemar Pak Anies yang berada di dekat layar LED itu, sehingga tidak ada korban dari masyarakat setempat. Meski tidak diberitakan, adanya medsos kan membuat hal semacam ini mudah menyebar. Bagaimana LED tidak roboh kalau ukurannya 2 kali 3 meter dan terpaan anginnya lumayan besar. Sebuah mobil dan motor mengalami kerusakan, tertimpa besi penopang LED itu. Dan kejadian di Sampang itu bukan satu-satunya. Kejadian yang menyertai kedatangan Pak Anies atau waktu Pak Anies ada acara keliling di berbagai wilayah. Waktu jadi gubernur DKI, dulu tribun Formula E sempat roboh tertiup angin ribut juga. Padahal hari balapan sudah dekat. Yang roboh itu tribun penonton. Bisa jadi persiapan yang kurang matang sehingga asal terpasang semua. Makanya begitu terkena angin lumayan kencang langsung roboh. Termasuk pada saat sosialisasi di Pekanbaru. Panggung tempat acara rusak dan blotrok. Penyebabnya karena terlalu banyak orang berada di panggung berusaha mendekat Pak Anies. Aneh aja melihat keamanan membiarkan saja orang mendekat atau ikut naik. Apa mereka tidak dibilangi berapa kapasitas kekuatan panggung sehingga tidak membiarkan semua naik? Di Pekanbaru itu, Pak Anies sudah merasa ketidakberesan panggung. Makanya dia langsung bergegas turun. Belum sampai tangga mau turun langsung bruk. Alhamdulillahnya Pak Anies tidak apa-apa. Kalau ada apa-apa, kan berarti Pak Anies perlu istirahat. Lah, saya jadi bingung mau ngupas apa nanti. Aduh, di Jalak Harupat Bandung, masih di kegiatannya Pak Anies, juga terjadi hal yang sama. Panggungnya roboh. Setidaknya lebih dari 3 kali kejadian yang sama. Jika disandingkan dengan yang diungkapkan Pak Sohibul Iman dari PKS yang menyebut rencana deklarasi ditunda karena kelewat larut. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya.